Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Oke Je. Bareng-bareng aja lo Je. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya yo rek, Je. biar nggak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Hei boyo, atene nang dia. Atene tuku pelmen. Tuku pelmen nang dia. Tuku pelmen nang Indomaret. Loh, lah boyo. Tuku pelmen kok nang Indomaret. Tuku pelmen ya nang Alfamart lek. Apa oh, kok kudu nang Alfamart? Api nang Alfamart yo. Tokoe lo, pelnoi abang kayak bendera Indonesia. Loh, lek ngomong Indonesia, ya malah tepak nang Indomaret lek. Indonesia ya Indomaret, mosok Alfamart. Emangnya ono ta negara Alfanesia? Tapi kan Alfamart ono kesete nang ngalep. Lah timbangane Indomaret? Lek udan kesete nggawe keldus, gak bois plus. Gak masalah lek. Masih yo kesete keldus, tapi kan pintunya canggih. Canggih ya apa kamsotmu ya? Pintu Indomaret sing ono tulisane talik iku asline isok didolong. Canggih kan? Canggih apaan ya yo? Tetep apian Alfamart lah. Kasele Alfamart lo apian. Aku sedang ditawali pulsa, padahal aku gak njaluk. Yo si apian kasele Indomaret lek. Suka mengajak beramal dan kebaikan. 200-nya boleh disumbangkan nggak? Pokoknya si apian Alfamart. Apian Indomaret. Apian Alfamart. Indomaret. Alfamart. Indomaret. Alfamart. Indo. Alfa. Iki sakjane lapo sih? Ket mau kok Alfa Indo. Iki perdebatan penting lek. Tapi jalan buntu. Masa Allah, ana Pak Ndolek. Halo generasi milenial. Saya bukan Pak Ndol. Saya adalah Pak Ndil. Pak Ndol tapi masih kecil. Oh, Pak Ndil. Tepak iki yo. Iso njaluk solusi. Pak Ndil, kami ingin bertanya, manakah yang terbaik antara Alfamart dan Indomaret? Wajar. Kalau nggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core. Jadi Alfa dan Indo itu kalau pada hukum kuantum fisika itu tidak bisa dibandingkan atau disejajarkan. Cannot to be parallel, ya toh? Kalau Alfa itu adalah sebuah amplifier yang memiliki energi eksplisit. Sedangkan Indo itu adalah sebuah interconnection yang memiliki elektron spekulatif selotip. Pada dasarnya Alfa dan Indo itu tidak dalam satu Miss Universe. Jadi ya cannot be comparison, ya toh? Lah terus gimana Pak Del cara kita menentukan beli pelmen di Alfamart atau Indomaret? Wajar. Kalau nggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core, ya toh? Untuk menentukan beli permen di Alfamart atau Indomaret, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menemukan faktor empirisnya dulu, ya toh? Dalam kasus ini adalah ada tidaknya tukang parkir di Alfamart atau Indomaret, ya toh? Yang mana tukang parkir ini bisa dianalogikan sebagai ion negatif atau positif fluktuatif efficiency recorder. Wah, cuel das Pak Ndil iki very high definition, full HD. Anjane Pak Ndil iku coklat di atas coklat, top of the top. Oke Je. Bareng-bareng aja lo Je. Oke Je. Iya, bubur ayame. Ana apa ae yo isie? Iya lek, lengkap lek. Ana bubule, ana ayame, ana kacange, ana seledli, ana bawang goreng, top malakotop wis. Iya lek. Sik tak aduke yo, ben luwih mantap. Wos. Hop, stop. Bubul aja diaduk lek. Melusak cita rasa. Melusak cita rasa ya apa sih? Lemangan bubul gak diaduk, ya kudu bubul ayam. Loh, lah diaduk ya dadi gak kaluan rasane. Iki ngono, wis satu kesatuan lek. Iki bahan-bahan duwe fungsi rasa masing-masing. Lah diaduk ya buyal, kudu malah bersatu. Dadi wong ojo pilih-pilih yo. Kabeh iku sedulur. Mangkakno, bubul iki paling tepak diaduk. Bubul iki wis ana tatanane ben apik.
lek mbok aduk ya melusak estetika. Lah, sing penting iku lah saya. Estetika iku nang buli. Pokoke ojo diaduk. Diaduk. Ojo diaduk. Ojo diaduk. Ojo. Iki sakjane lapo sih? Wingi soal WC, terus Alfa Indo. Saiki ganti maneh soal bubur. Loh, ana Pak Ndul maneh lek. Halo, generasi milenial. Saya bukan Pak Ndul, saya adalah Pak Ndil. Pak Ndul tapinya masih kecil. Oh iya sih, Pak Ndil. Kami ingin bertanya, makan bubur itu enaknya diaduk apa enggak diaduk? Wajar, kalau enggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Diaduk atau tidak diaduk, makan bubur ayam adalah hal yang sia-sia. Very wasting time in the world. Lah kok bisa gitu Pak Ndil? Wajar, kalau nggak tahu itu tanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Kita pakai pendekatan the origin of journey alias asal muasal, ya toh? Bubur terbuat dari beras. Padahal beras sendiri itu kan juga makanan ayam, ya toh? Beras yang telah termutasi ke perut ayam mendapat intimidasi superkonduktif digitally high pressure. Cublas tambah angin, beras pun automatically lembek seperti bubur. Bubur inilah yang kemudian secara asimilasi, deviasi, konveksi, renovasi diserap oleh tubuh ayam sehingga menjadi darah daging ayam, ya toh? The conclusion of this theory means dengan makan daging ayam itu sudah setara dengan makan bubur ayam sak darah dagingnya, ya toh? Di Harvard University, analisis ini disebut the effectivity model of bubur atau dikenal dengan teori efektivitas bubur. Betul juga, Lek. Anjene Pak Ndul iki cerdas kelas tinggi, high school memory. Yo iki, Lek, sing jenenge analisa Gorilla Glass Snapdragon sangat berdasar dan fast charging. Santai aja kunang burimu. Santai aja kunang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Bareng-bareng aja lo, Cek. Zaman saiki enak ya yo. Pembangunan semakin melata, jalan tol dibangun di mana-mana. Enak apa nih Culo? Saiki iku wayahe ganti presiden. Jadi awakmu luwe milih Prabowo. Lo iya Lek, aku milih Prabowo. Mendingan Jokowi lah yo. Kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi semakin terjamin. Yo si apian Prabowo lah. Awake dhewe bisa hidup lebih adil, makmur, dan berkualitas. Jokowi malah pembangunannya adil dan melata dari Sabang sampai Merauke. Lek milih Prabowo, siapapun yang salah pasti dihukum, tidak peduli pejabat atau rakyat biasa. Jokowi ae Lek, korupsi dan koruptor diberantas. Lek Prabowo dadi presiden, pertahanan dan keamanan negara semakin kuat. Jokowi dadi presiden, pengelolaan pemerintah luwih jelas. Semua warga aman terlindungi. Pilih Prabowo, Indonesia menang. Pilih Jokowi, Indonesia maju. Pokoknya presidennya kudu Prabowo. Jokowi presiden, Prabowo. Jokowi, Prabowo. Jokowi. Iki laku mana sih? Generasi milenial ket mau kok wawi. Loh, ana Pak Ndul mana Lek? Halo generasi milenial, saya ini bukan Pak Ndul, saya adalah Pak Ndil. Pak Ndul tapinya masih kecil. Oh iya, Pak Ndil, yang pantas jadi presiden itu Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Wajar, kalau nggak tahu itu hanya pada ahlinya ahli. Intinya inti dan core of the core. Dalam menentukan presiden, diktaden, Pak Raden, dan den itu harus melalui pemilihan calon presiden, ya toh? Sebelum jadi calon presiden itu ya ada seleksi, aliansi, asimilasi, aspirasi yang berdasar pada elektabilitas, rivalitas, identitas, ekuitas, lalu lintas, apotas. Jadi yang namanya calon presiden itu pasti semuanya baik, orang terbaik, best of the best, good of the good, dan api tak ya. Yang paling penting itu sebagai bangsa yang menjaga toleransi, tradisi, nasionalisasi, adiginasi. Saat masak nasi jangan lupa